Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Minhajul Muslim, kitab yang menjelaskan tentang konsep hidup seorang muslim dalam Islam. Dan kita masuk pada pasal ke-8, bicara tentang bab as-salat, bab yang bicara tentang salat. Pembahasan salat ini tentu sangat penting sekali, karena bagaimanapun salat ini hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana seorang muslim tidak boleh terputus hubungannya dengan sang penciptanya. Dan itu ada pada salat. Karena kita tahu bahwa kita mau tidak mau harus berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada di dua tempat, di dunia dan dua tempat di akhirat. Adapun dua tempat di dunia, pertama saat kita salat, itulah perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika Allah mengatakan bahwa salat ini sangat berat dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa orang-orang yang khusyuk itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk adalah orang yang sangat yakin ketika salatnya dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun manusia ini banyak masalah. Saya, ibu, siapapun pasti adalah masalah. Karena masalah hidup ini tidak mungkin tidak, harus ada. Entah masalah kesehatan, ekonomi, keluarga, macam-macam masalah itu. Dan yang menciptakan masalah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa mengadu kepada Allah akan masalah yang kita hadapi dalam salat-salat kita. Makanya orang yang jarang salat atau sama sekali tidak pernah salat, maka akan menumpuk masalah dalam kehidupannya dan tidak akan pernah terselesaikan dan teruraikan masalahnya. Tapi orang yang suka salat, dia 5 waktu mengadukan masalahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah seberat apapun masalah yang kita hadapi, pasti akan ada jalan keluarnya. Makanya Nabi SAW bersabda, ataupun Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an menceritakan, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau banyak masalah yang merundung dirinya dan dia tidak bisa keluar dari masalah itu,
maka dia segera melaksanakan salat untuk mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salat itu ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Kalimat kami meminta pertolongan itu maksudnya kita meminta kepada Allah al-isti'anah, pertolongan dalam segala hal, agar saat kita menghadapi masalah Allah hadir di situ dan menolong masalah kita. Makanya kesempatan sebenarnya ketika datang waktu salat ini, kesempatan kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Karena apa yang kita ucapkan dalam salat kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu sedang salat, kemudian ibu ruku, dan selepas ruku kemudian i'tidal, apa yang ibu baca? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a itu artinya mendengar. Artinya kita harus ada keyakinan dalam hati kita bahwa setiap ucapan yang kita ucapkan itu Allah mendengarnya. Dan bacaan Sami Allahu liman hamidah itu dibaca setelah ibu berdiri. Setelah ibu baca iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ibu ruku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baru kita katakan Sami Allahu liman hamidah. Seolah-olah Allah ingin katakan dalam ucapan Al-Fatihah itu, Bu, ibu kira dalam salat ketika kita baca Fatihah itu Allah diam? Tidak. Hakikatnya kita sedang berdialog dalam Fatihah itu. Karena setiap ucapan Al-Fatihah kita itu, Bu, itu ada jawabannya. Makanya ibu kalau salat, tolong perhatikan bacaan Al-Fatihah. Jangan tergesa-gesa dan tartilkan bacaannya. Dan putuslah setiap ayat per ayatnya. Karena dalam bacaan Al-Fatihah itu, dalam setiap ayat itu ada bacaannya, Bu. Ataupun ada jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya ibu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan katakan asna alayya abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan diriku. Kalau ibu katakan Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku. Dan kalau ibu katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa hambaku sedang meminta kepadaku. Wali abdi masa'al, hadza baini wa baina abdi, wali abdi masa'al, inilah antara hubunganku dengan hambaku dan aku akan memberikan apapun yang dimintanya. Dan juga ketika kita mengakhiri Al-Fatihahnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, juga sama Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masa'al. Inilah antara aku dan hambaku, dan setiap permintaan hambaku pasti akan kukabulkan. Jadi ketika ibu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha mendengar. Mendengar ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah. Mendengar ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya dengan mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mendengar ketika kita
membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Maliki Yaumiddin. Dan kita harus yakin bahwa ibadah yang kita lakukan, permintaan tolong kita kepada Allah dalam kalimat iyyaka nasta'in, semua didengar Allah, termasuk doa kita ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengarnya. Sehingga ketika kita kemudian ruku dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan sami Allahu liman hamidah. Allah itu mendengar doa-doa kita dalam satu rakaat pertama. Begitu juga rakaat yang kedua, begitu juga rakaat yang ketiga ataupun yang keempat. Makanya ibu harus yakin bahwa setiap ibu ketika berdiri dalam salat itu, dan setiap panjatan-panjatan doa yang ibu panjatkan dalam salat itu, ketahuilah sami Allah, Allah itu mendengar dan Allah pasti mengijabah. Makanya kenapa ibadah yang paling efektif untuk berdoa dan supaya doa-doa kita mudah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara salat. Makanya tadi Hudzaifah bin Yaman mengatakan Rasul itu kalau banyak masalah salat. Dan ini pelajaran. Jadi kalau ibu ini ada banyak masalah, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah ekonomi, masalah ucapan manusia yang menyakitkan dan begitu seterusnya, ibu salat, adukan semuanya dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang membuat masalah, dia yang akan mengangkat masalah. Lalu kalau ibu mengadukan masalah kepada manusia, manusia itu bukan tempat solusi. Bahkan terkadang kita mengadu kepada manusia, solusinya makin stres kita dibuatnya. Itulah pentingnya kita mengetahui rahasia di balik salat supaya kita tidak sembarangan ketika salat, tidak menganggap remeh ketika salat, asal-asalan dalam salat. Jangan. Karena salat itu dijadikan salat, kata Nabi SAW, untuk qurratu ainin li, kata Rasul, sebagai penyejuk mata, tempat istirahat, tempat mengadu semua permasalahan kita kepada sang pembuat masalah, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat para nabi. Maryam seorang wanita salihah, wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang berpendapat dia seorang nabi, walaupun pendapat ini syadz, diingkari oleh banyak ulama, karena tidak ada nabi dari perempuan. Tapi lihat bagaimana semangat salatnya Maryam dalam mihrabnya, menjadikan Maryam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu hari Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, rupanya sudah banyak makanan di situ. Siapa yang mengantarnya? Yang anehnya lagi, makanan di musim dingin ada pula di musim panas, maka makanan yang ada di musim panas ada pula di musim dingin. Sehingga Zakaria mengatakan, dari mana makanan ini wahai Maryam? Maka Maryam hanya mengatakan, huwa min indillah, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, karamah. Maka siapapun yang menjaga salat seperti Maryam, dia menjaga rukunya, sujudnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan datang penjagaan dan pemeliharaan Allah kepada kita. Sehingga akhirnya Zakaria berfikir untuk meniru Maryam. Maka Zakaria pun akhirnya membuat mihrab, dan dia pun mengikuti apa yang dilakukan Maryam. Dia salat terus dalam mihrabnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang selama ini berpuluh-puluh tahun dia meminta kepada Allah tapi tidak diijabah. Tapi dia tidak pernah bosan. Akhirnya dia mengikuti tata cara Maryam, dia pun terus bermunajat dalam salatnya, dalam mihrabnya, sampai Allah kirim Jibril untuk memberitakan, annallaha yubashshiruka biyahya, Allah sudah menghabarkan gembira kepada wahai Zakaria akan kelahiran Yahya. Subhanallah. Apapun yang kita hajatkan, kita bisa minta dalam salat. Apapun yang kita inginkan, minta dalam salat.
Karena sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar munajat kita dan Allah pasti mengabulkannya. Jadi rahasia salat ini luar biasa. Apalagi salat ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Salah satunya mengajarkan kepada kita keikhlasan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keikhlasan, kita diajarkan dalam salat untuk membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya keikhlasan karena hanya Allah yang dituju. Di mana salat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan seluruh hidup dan kematian kita semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, bahkan seluruh hidupku dan matiku semua diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salat mengajarkan kepada kita ikhlas, bahwa hati kita tidak boleh tertambat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah ataupun meminta pertolongan untuk mampu melakukan ibadah. Dan yang kedua, salat mengajarkan kepada kita ittiba, mencontoh Nabi SAW. Ingat dalam tasyahud, Bu, khususnya tasyahud akhir, kita disuruh untuk membaca tahiyat dan salawat, kan, Bu? At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Kenapa menggunakan kata ganti al-mukhatab, orang yang diajak bicara, seolah-olah Rasul hidup dan ada di hadapan kita, padahal Rasul sudah meninggal. Ingat, Bu, Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kita salat sedang melihat Rasul salat. Artinya saat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, kita diajarkan untuk apa, Bu? Ittiba. Disuruhnya kita mencontoh beliau dalam setiap gerakan salat, bacaan salat, khusyuk salat, dan begitu seterusnya. Ikut kepada Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jangan membuat salat yang tidak diajarkan Nabi. Dan dua perkara inilah yang menjadikan setiap amal kita itu diterima. Dua perkara ini yang menjadikan amal-amal ibadah kita akan berpahala. Karena syarat diterimanya amal itu harus ikhlas dan ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, yang ketika mereka salat betul-betul mereka khusyuk. Maknanya bahwa kalau ibu sedang salat, jauhkan perkara-perkara yang bisa mengganggu salat. Pamannya handphone, tahu ibu salat, matikan dulu atau silent dulu. Takut ibu lagi salat, kedengaran pula suara handphone, mulai sibuk. Ataupun mungkin hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam salat. Contoh umpamanya sajadah yang penuh dengan gambar. Kalau ibu tidak bisa salat lantaran sajadah itu, ganti sajadahnya yang polos. Atau ruangan-ruangan di sekitar yang bisa mengganggu kita salat, singkirkan dulu. Karena itulah yang membuat kita akan khusyuk. Jangan sampai kemudian salat kita terganggu, karena keberuntungan seorang mukmin itu ketika dia bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna li hadhil qulubu
inna li hadhil qulubi iqbalan wa idbara. Sesungguhnya hati-hati ini, hati saya, hati ibu atau hati siapapun, terkadang ada waktu-waktunya semangat, iqbal. Terkadang ada waktu-waktunya futur, hilang semangatnya, malas. Bukan begitu Bu? Kadang ibu semangat sholat, kadang ibu malas sholat. Itu manusia. Orang tidak mungkin semangat terus, itu malaikat. Dan orang tidak mungkin juga malas terus, itu syaitan. Manusia itu di tengah-tengah antara malaikat dan syaitan. Terkadang dia seperti malaikat semangat, terkadang seperti setan malas dia. Tapi Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fa idza aqbalat fakhuduha bin nawafil wa in adbarat falzimuha bil faraid. Kalau seandainya kita lagi semangat-semangatnya Bu, maka lakukan bukan hanya solat-solat wajib, lakukan juga sunnahnya. Jadi kalau ibu lagi semangat ini, jangan mencukupkan dengan yang wajib saja, ambil sunnahnya, ambil rawatibnya, ambil witirnya, ambil tahajudnya, ambil duhanya. Kalau ibu lagi semangat. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim, wa in adbarat, tetapi kalau kita lagi malas, maka beliau mengatakan falzimuha bil faraid, maka perhatikan solat wajibnya. Okelah ibu malas solat, tidak usah ibu solat sunnah, tapi perhatikan yang wajibnya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa yang namanya futur itu pasti akan menghinggapi siapa saja. Ketika kita di tengah-tengah futur kemudian kita berusaha memperbaiki yang wajib, solat wajib yang 5 waktu kita perbaiki walaupun kita malas untuk solat sunnah, boleh jadi dengan kita berusaha memperbaiki yang wajib dan menjauhi perkara-perkara yang haram, diharapkan semangat itu akan muncul kembali. Makanya dari sini Bu, minimalnya kalau kita lagi futur, jangan melakukan maksiat, berusaha untuk memperbaiki yang wajib. Mudah-mudahan dengan itu semangat kita akan muncul. Taib, kita masuk pada kitab yang kita bahas di sini. Di sini pengarang Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala membuat bab tentang hukum, hikmah dan keutamaan salat. Adapun hukum salat, maksudnya salat yang 5 waktu Bu ya, adalah satu kewajiban dari Allah bagi setiap mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya dalam banyak ayat dalam firman-Nya. Di antaranya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 103, fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah salat, karena sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Baqarah 238, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian semua salat, maksudnya salat yang 5 waktu. Kemudian perhatikan juga salat wusta. Apa salat wusta di sini? Ada yang mengatakan bahwa salat wusta itu salat asar, dan ada yang mengatakan salat wusta itu salat subuh. Adapun salat wusta itu salat asar berdasarkan nas, karena Nabi SAW marah saat beliau kelelahan menjaga parit dalam perang Ahzab supaya musuh tidak masuk kota Madinah. Musuh ini terus menyerang sampai waktu maghrib, pada Rasul belum asar.
Ketika sampai waktu maghrib, barulah kemudian Rasul salat asar di waktu maghrib. Pada dasarnya salat asar di luar waktu itu tidak sah. Tapi kenapa dilakukan Nabi SAW? Itu karena darurat. Karena kalau Rasul meninggalkan parit, menjaga parit dan salat, bisa saja musuh masuk dan akan membahayakan banyak nyawa laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak yang ada di kota Madinah. Makanya Rasul berusaha untuk menjaga parit itu dari serangan. Qadarullah, ketika masuk waktu maghrib Rasul belum salat asar. Akhirnya Rasul bergegas salat asar di waktu maghrib. Saking marahnya Nabi SAW kepada orang-orang kafir itu, sampai Rasul mendoakan mereka, mala Allahu kuburahum wa buyutahumun nara. Semoga Allah penuhi kuburan dan rumah mereka dengan api neraka, katanya. Karena mereka sudah mengakhirkan kepada diriku salat wusta. Berarti salat wusta ini berdasarkan nas adalah salat asar. Ada yang mengatakan salat subuh. Kenapa? Karena wusta itu artinya pertengahan. Dan jumlah salat itu ada 5. Yang bergandeng itu hanya ada 2. Pertama zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Itu yang bergandengan, yang bisa dijamak takhir atau takdim. Adapun subuh tidak ada gandengannya. Dia tidak bisa ditarik ke isya, dia juga tidak bisa ditarik ke zuhur. Tidak bisa. Subuh dengan zuhur dijamak tidak boleh, ataupun ditarik ke atas. Subuh dengan isya ditakhir tidak boleh. Makanya subuh itu pertengahan. Inilah solat yang harus dijaga oleh kita. 5 waktu harus dijaga, tapi 2 solat ini harus lebih dijaga lagi. Solat asar dan juga solat subuh, karena itu yang menentukan solat-solat yang lainnya. Itulah yang disebut dengan salatul wusta, yang Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian salat-salat yang 5 waktu, terutama salat pertengahan. Maksudnya asar dan subuh. Rasul mengatakan man hafadhu ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga salat asar dan subuh, maka dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara dalil bahwa salat 5 waktu itu sebuah kewajiban. Kemudian diperkuat oleh sabda Nabi SAW, di mana Rasul menjadikan salat ini sebagai tiang kedua dari tiang-tiang bangunan Islam. Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhan. Islam itu didirikan di atas 5 pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah ke Baitullah berbentuk haji, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Lihat di sini kedudukan salat jatuh setelah 2 kalimat syahadat, menunjukkan bahwa salat itu perkara yang paling penting dalam Islam. Setelah orang masuk Islam bersyahadat, maka pertama kali dituntut adalah belajar salat. Jadi ibu kalau punya saudara dia mu'alaf, jangan sibuk ibu suruh sedekah dia. Kamu kan sudah Islam, sedekahlah, kan begitu. Kamu kan sudah masuk Islam, kau punya uang banyak, haji sana. Enggak begitu. Salat dulu. Ajarkan salat dulu. Karena salat itulah yang menentukan rukun Islam lainnya selain syahadat diterima atau tidaknya. Kalau seandainya dia menghabiskan seluruh kekayaannya, bukan hanya zakatnya, sedekahnya dia bayar. Bahkan dia bolak-balik haji lagi. Bahkan bukan hanya Ramadan, Senin Kamisnya, Dawudnya, Yaumul Bidnya, puasa mutlaknya dia lakukan. Itu semua tidak akan diterima
kecuali kalau dia melaksanakan salat. Karena Nabi SAW yang mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat di hadapan Allah itu perkara yang berhubungan kita dengan Allah adalah salat. Tapi kalau perkara yang berhubungan kita dengan manusia yang lain adalah urusan darah. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah yang pertama kali ditanya adalah salatnya. Kemudian Rasul mengatakan, faman saluhat salatuhu saluha sairu amali, wa man fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Siapa yang baik salatnya, kata Rasul, maka amal yang lain dianggap baik. Siapa yang jelek dan buruk salatnya, maka amalan yang lain dianggap jelek dan buruk. Lihat bagaimana salat itu menentukan. Karena salat itu adalah tiang bagi agama. Kalau ibu buat tenda, kemudian ibu letakkan tiang tengah, itulah salatnya. Kemudian ibu buat tenda itu dengan pasak-pasaknya. Lah pasaknya itulah zakatnya, itulah puasanya, itulah hajinya, itu pasak. Kalau seandainya pasaknya anggaplah tercabut satu, roboh tenda? Tidak akan roboh. Pasak yang kedua tercabut, roboh tenda? Tidak akan roboh. Pasak yang ketiga tercabut, roboh tenda? Tidak akan roboh. Tapi kalau pasak-pasak ini tetap menancap, tapi tiang tengahnya yang roboh, maka robohlah tenda itu. Itulah salat sebagaimana tiang dalam tenda tadi. Makanya Rasul mengatakan as-salatu amududdin, salat itu tiang agama. Kalau sampai roboh tiangnya, maka robohlah agama orang itu. Makanya saya heran, ada orang ngaku Islam tapi tak salat. Islam bu, Islam Pak Ustaz. Nggak percaya? Ini KTP-nya Muslimah saya Pak Ustaz. Kalau ditanya, enggaklah kami ini kafir, marah enggak? Marahlah. Aku bukan Yahudi loh, aku bukan Nasrani, aku Muslim loh. Kenapa kau bilang begitu? Karena saya lihat ibu enggak pernah sholat. Biasa yang enggak pernah sholat itu orang kafir tuh. Jadi ada orang Islam itu kalau tidak sholat dibilang kafir, tak terima dia. Tetap dia ngaku Islam. Kan aneh bu. Padahal Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainakumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir itu di salat. Kalau dia masih salat berarti masih muslim. Kalau dia meninggalkan salat maka dia telah kufur. Bisa keluar dari Islam. Dia harus bertobat kembali. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya pentingnya seseorang itu memperhatikan salat. Jangan sampai ditinggalkan. Dalam kondisi apapun janganlah meninggalkan salat, karena salat ini kewajibannya tidak terikat. Kewajiban salat itu mutlak. Ibu mau sakit ya tetap salat, ibu sehat ya tetap salat. Ibu lagi safar, salat. Lagi mukim, salat. Ibu lagi terbaring, anggaplah sampai kemudian tidak bisa bangun, tetap sholat. Ibu di perahu, digoyang-goyang ombak, tetap sholat. Ibu sedang perang, sholat. Ada gunung meletus, nggak peduli, sholat. Gempa, sholat. Ya. Sholat itu kewajiban mutlak, tidak boleh ditinggalkan siapapun dalam kondisi apapun. Mau safar, mau mukim, mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, kalau sudah terwajibkan salat tidak boleh ditinggalkan sampai mati. Makanya kenapa Nabi SAW sampai di akhir hayatnya, sebelum nyawanya melepas dari badannya, apa Nabi katakan? As-salatus salat wa ma malakat aimanukum. Salat kalian, salat. Salat, jaga salat. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum wafatnya juga mengatakan la hadza fil Islam liman tarakas salat. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Makanya dulu saya masih ingat, masih kecil-kecil dulu Bu, di kampung-kampung itu.
Jadi anak laki-laki itu walaupun nakal gitu ya, mereka pakai sepeda motor ngebut sana ngebut sini, tapi orang tuanya masih bagus, masih disuruh nyimpen sarung di jok motor tuh. Itu orang dulu tuh, orang-orang desa tuh. Tetap mereka ngomong sama anaknya, mau anaknya nakal badung gitu ya, tetap diminta nih, tolong simpan sarung, taruh di jokmu, nanti kalau datang sholat. Orang dulu itu masih memperhatikan orang-orang tuanya kepada anak-anaknya, entah anaknya sholat betulan entah betulan, tapi orang dulu itu pengen kalau anaknya itu walaupun nakal tapi jangan sampai meninggalkan sholat gitu ya. Kalau sekarang tidak, anaknya rajin sholat, orang tuanya pula tak rajin sholat. Orang tuanya mau nyuruh, tolong nak belikan sesuatu tuh di warung, kata anaknya, bu ini kan udah zuhur, saya sholat dulu. Nantilah nanti sholatnya, beli dulu. Ada orang tua kayak gitu bu. Kadang-kadang aneh gitu ya, anaknya rajin sholat, orang tuanya pula tak sholat. Kadang-kadang hidayah seperti itu. Lah disinilah kita tahu pentingnya sholat, karena sholat itu kewajiban. Bayangkan bu, diwajibkannya sholat itu berbeda dengan ibadah yang lainnya loh. Sebab sholat itu diwajibkan di langit dalam peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Allah mengundang langsung Rasul dinaikkan ke lapisan-lapisan langit sampai ke Sidratil Muntaha. Tidak ada nabi yang sampai di situ kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi solat ini undangan langsung dari Allah, kemudian juga diwajibkan di langit, dan lebih hebat lagi tanpa perantara lagi. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan ada perantaranya kan bu, lewat Jibril, Allah, Jibril, Nabi. Tapi kewajiban salat tidak, Allah langsung bercakap dengan Nabi, tidak ada perantara Jibril. Tapi kalau ibadah yang lain semua diwajibkan di bumi. Puasa diwajibkan di bumi, haji diwajibkan di bumi, zakat diwajibkan di bumi, dan semua lewat perantara Jibril alaihi salam. Tapi salat diwajibkan di langit dan tanpa perantara dan lewat undangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya salat ini sampai Allah langsung memanggil Rasul sampai ke Sidratil Muntaha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya tidak ada satupun para nabi kecuali mereka melaksanakan salat. Dan ada perintah salat, walaupun mungkin cara salatnya beda-beda, tapi intinya mereka diperintahkan salat. Ini hukum salat. Kemudian yang kedua, hikmah salat. Di antara hikmah disyariatkan salat, kata beliau, adalah untuk mensucikan jiwa. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh aflah. Aflah itu yang beruntung. Itu ya. Dan juga menyebabkan seorang hamba merasa senang bermunajat kepada Allah di dunia dan berdekatan dengan Allah di akhirat. Salat juga dapat menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Apa sih bedanya al-fahsya dan mungkar itu bu? Fahsya itu adalah maksiat yang dilakukan umumnya di dalam rumah. Tapi kalau mungkar itu umumnya maksiat yang dilakukan di luar rumah. Jadi kemungkaran itu maksiat yang dilakukan di luar rumah, terang-terangan dia lakukan. Itu disebut mungkar. Jadi kalau ada orang mabok, ibu nampak di luar ada orang mabok, itu dia sedang membuat kemungkaran, bukan sedang berbuat fahsya. Ya. Kalau seandainya ada orang yang sedang mencuri, merampok, memukul, zalim kepada orang di luar rumah, dan ibu tampak
maka mereka sedang melakukan kemungkaran. Itulah mungkar, dosa yang dilakukan di luar rumah dan terang-terangan. Adapun fahsya itu umumnya adalah dosa yang dilakukan di dalam rumah. Makanya zina itu disebut fahsya, LGBT itu disebut fahsya, karena dilakukan di dalam, ya. Makanya kita tidak dituntut mengingkari fahsya, tapi dituntut mengingkari mungkar. Kita tidak boleh mengingkari fahsya, umpamanya ibu ngintip-ngintip rumah orang. Lagi apa tuh dalam rumah tuh? Jangan-jangan lagi mabuk, langsung ibu dobrak rumahnya. Boleh ibu kayak gitu? Tidak boleh. Ibu tidak boleh tajasus, walaupun orang yang dalam rumah sedang bermaksiat, karena kita tidak dituntut mengingkari kemungkaran yang tidak terlihat. Kita itu dituntut mengingkari kemungkaran itu yang dilihat mata, itu disebut mungkar namanya. Makanya Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran, bukan man ra'a minkum al-fahsya, tapi man ra'a minkum mungkar. Barang siapa yang melihat dengan apa? Dengan mata. Kalau tidak terlihat dengan mata, jangan diingkari. Itu tajasus namanya. Nanya-nanya, aku dengar si Anu ini ya tukang mabuk. Dengar dari mana? Ini sudah tersebar. Saya lagi nyari-nyari nih beritanya. Enggak perlu, ibu bukan wartawan. Maka yang paling banyak dosanya itu wartawan, itu suka nyari-nyari keburukan orang. Ya, jadi apa maknanya? Kenapa didahulukan fahsya kemudian mungkar? Karena kalau orang bisa terhindar dari fahsya, maka dia bisa terhindar dari mungkar. Kalau dia bisa terhindar dari fahsya, insya Allah dia bisa terhindar dari kemungkaran. Lalu apa kaitan dengan solat? Ingat, kebanyakan praktek solat Nabi itu lebih banyak dilakukan dalam rumah, kecuali solat wajib. Kalau solat wajib kan cuma 5 kali saja kan, duhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid, ya kan, bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan kan di rumah. Berarti solat itu lebih banyak aktivitas dilakukan di rumah. Baik solat rawatib, Rasul lebih banyak melakukan di rumah. Baik tahajudnya, baik witirnya, baik duhanya, baik solat taubatnya atau solat-solat mutlaknya, itu rata-rata dilakukan di rumah kan, Bu? Kalau seseorang kemudian menjaga solat-solat sunnahnya setelah dia menjaga solat wajibnya dalam rumah, dengan sendirinya solat-solat yang kita dilakukan dalam rumah itu, kita bisa menghilangkan dosa-dosa dalam rumah. Itu disebut fahsya namanya. Dan kalau kita berhasil meninggalkan dosa fahsya dengan menyibukkan dengan solat, maka kita akan merambah kepada mampu meninggalkan dosa-dosa yang di luar yang disebut dengan mungkar. Makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz, ada juga tuh si Anu itu solatnya rajin, tapi ya masih juga gibah tuh, masih juga riba, masih juga zalim, masih juga ngomong gak enak dan begitu seterusnya. Bukan salatnya, dia belum betul-betul solat. Kalau dia betul-betul solat, Bu, yang 5 waktunya dia jaga, dia tambah solat-solat sunnahnya, dia sibukkan dengan solat sunnah di rumah, tidak ada dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau seandainya dalam solatnya itu dia meresapi. Kan setiap solat ibu katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Coba kalau seandainya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul meminta kepada Allah hidayah, nggak mungkin Allah tidak kasih hidayah. Kecuali solatnya asal-asalan, iyalah. Kalau solatnya khusyuk betul-betul ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, dia bermunajat kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Kalau Allah kasih hidayah, tidak mungkin dia maksiat. Boleh jadi mungkin orang yang salat dan dia masih bermaksiat itu dia tidak serius ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim itu. Kalau dia serius membaca ihdinas siratal mustaqim, membuka pintu hidayah, hidayah itulah yang menjadikan kita anti fahsya dan anti mungkar. Ini hikmahnya. Karena salat sendiri adalah akhlak, melahirkan akhlak, dan akhlak itu bersumber dari hati. Kalau sudah jernih hatinya, maka akhlaknya pun akan baik. Dan salat itu menyasar kepada hati.
Inilah kenapa kemudian kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pembahasan terakhir, ya, karena waktu juga, keutamaan salat. Dalam menjelaskan keutamaan salat serta keagungannya, cukuplah dengan membaca sejumlah hadis-hadis berikut. Pertama, Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salatu wa dhirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia adalah Islam. Kalau makanan pokok ya nasi. Tapi kalau urusan yang pokok bagi seorang muslim adalah Islam. Maknanya, ibu kalau lagi ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawannya, jangan lupakan Islam. Obrolkan Islam juga. Ibu kalau sedang berdialog dengan kawan-kawannya, dialogkan masalah Islam. Ibu kalau sedang menulis di WA, menulis di Facebook, tulislah masalah Islam. Ibu di rumah, tetap jangan tinggalkan Islam. Ibu di jalan, tetap ingat adab-adab Islam. Ibu di pasar, tetap ingat adab-adab Islam. Karena Islam ini pokok urusan hidup kita, jangan ditinggalkan. Setiap hentakan nafas kita, kita berhajat dengan Islam. Jangan kira Islam itu ada di masjid, ada di majelis ta'lim. Setelah keluar dari masjid dan ke majelis ta'lim tiba-tiba menjadi rusak. Itu enggak. Islam itu agama yang universal, ada di mana-mana. Di kantor-kantor ya ada Islam, di pasar-pasar ada Islam, di jalan-jalan ada Islam. Bukan hanya terbatas di masjid dan majelis taklim saja. Karena Rasul mengatakan ra'sul amri al-Islam. Lah Islam yang sangat agung ini ada penopangnya. Wa amuduhu as-salatu. Dan tiang yang menopang Islam itu adalah salat. Ada salat, ada tiang. Tidak ada salat, robohlah tiang. Berarti roboh juga bangunan. Berarti roboh juga Islam. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Pembeda antara seseorang dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Jangan meninggalkan salat, itu dekat dengan kekufuran. Kemudian Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukannya, maka mereka telah melindungi darah, harta, kecuali karena berkaitan dengan hak Islam dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Artinya kalau orang salat terjaga darahnya. Nabi itu kalau mau menyerang sebuah pasukan, sebuah desa, sebuah tempat, Nabi sudah siapkan pasukan yang mau menyerbu tuh, mau menyerang mendadak tuh. Rasul tidak langsung menyerang, tapi Rasul menunggu waktu subuh. Kalau terdengar suara azan, maka Rasul tidak akan menyerang. Kenapa? Karena menunjukkan orang-orang itu salat. Maknanya kalau orang-orang itu salat, terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, kehormatannya tidak boleh dirobek, hartanya tidak boleh diambil. Jadi kalau Rasul mau menyerbu sebuah desa, kok ada azan, balik ke Rasul, tak jadi. Ini yang keempat. Yang keempat, Rasul mengatakan as-salatu liwaqtiha. Salatlah tepat waktu. Ketika Rasul ditanya soal amalan yang paling afdal, maka Rasul mengatakan salatlah tepat waktu. Kemudian yang kelima, masalus salawatil khamsi kamathali nahrin adbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmi khamsa marratin fama tarawna dhalika yubki min daranihi qalu la syai'a qala fa inna salawatil khamsa
tudhibudz dzunuba kama yudhibul ma'ud darana. Perumpamaan salat yang 5 waktu itu, Bu, seperti sebuah sungai yang airnya tawar, melimpah dan melintas di depan rumah. Kemudian ia mandi di dalamnya tiap hari sebanyak 5 kali. Apakah menurutmu, kata Rasul, masih ada kotoran orang mandi 5 kali itu? Sahabat mengatakan tidaklah, pasti bersih. Maka Rasul mengatakan, maka sesungguhnya salat yang 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air membersihkan daki-daki dan kotoran badan. Iyalah, Bu, ibu nih mandi 5 kali. Pagi mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, ba'da isya mandi. Apa enggak masuk angin, Bu? Ibu pasti bersih lah, sangat bersih. Tidak perlu ibu pakai skincare itu. Apa itu? Skincare itu. Tidak perlu, Bu, kalau ibu udah mandi 5 kali, belum lagi wudunya, apa enggak halus tuh kulit itu. Itu biasanya yang jarang mandi itu ya pakai skincare. Jadi kalau mandi 5 kali ya pasti bersih, tidak mungkin tidak bersih. Lah, Rasul ingin mengkiaskan seperti itulah orang sholat. Jadi dosa yang kita lakukan dari pagi sampai zuhur, kemudian kita sholat zuhur, digempur oleh zuhur. Kemudian buat dosa lagi lah dari zuhur ke asar, datang asar sholat, digempurlah sholat asar. Kemudian maghrib digempur dengan sholat maghrib, buat dosa lagi sampai isya, digempur lagi dengan isya. Kemudian buat dosa lagi sampai subuh, digempur dengan sholat subuh. Gimana enggak bersih? Terus dicuci dengan sholat itu. Makanya sholat ini bisa menghapuskan dosa. Dan yang keenam, ma mimri'im muslim tahduruhu salatun maktubatun fayuhsin wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullahu. Tidak ada seorang muslim yang waktu salat wajib telah hadir lalu ia memperindah wudunya, memperindah khusyuknya, memperindah rukuknya, melainkan salat itu akan menjadi kafarah penghapus dosa-dosanya yang telah diperbuat sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar. Dan hal itu berlaku untuk sepanjang zaman. Subhanallah. Inilah di antara keutamaan salat. Wallahu alam, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang bertanya.